Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Di pembelajaran 4, kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 167 sampai dengan 176. Nah, kita lihat ada beberapa gambar ya adik-adik di sini. Nah, di sini ada eh, gambar lalu lintas ya. Ada jembatan, ada zebra cross di sini, ada lampu lalu lintas ya. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas ya adik-adik ya. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti itu? Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Tentunya kalau tidak menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal, ya, maka warga yang melanggar akan dikenakan denda, ya. Nah, sekarang adik-adik ada bacaan judulnya Permasalahan Sosial di Sekitar Kita. Ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Nah, sekarang kita ketemukanlah pikiran pokok dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Nah, siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini ya. Nah, Karina sudah buatkan di sini. Yang pertama, tanggung jawab warga negara sesuai perannya. Yang kedua, akibat warga negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya, membuang sampah sembarangan kebiasaan tak terpuji, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga, bangunan liar menyebabkan masyarakat masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Nah, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah, ini ada bacaan dulu. Di sini permasalahan. Nah, yang berikutnya dalam kegiatan ini kamu diminta membuat 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tulislah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil, tuliskan nama pertanyaan yang jelas menggunakan kalimat tanya yang tepat. Digulung lalu dimasukkan ke wadah. Karina berikan beberapa contoh soal dan jawabannya ya. Nanti adik-adik boleh pilih saja, dimintanya 2. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud permasalahan sosial di sekitar kita? Jawabannya, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Nomor 2, mengapa bisa terjadi permasalahan sosial di sekitar kita? Masalah sosial terjadi akibat masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apa bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat, yaitu melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, apa akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Nomor 5, apa salah satu kebiasaan tak terpuji yang sering dilakukan oleh siswa, yaitu membuang sampah sembarangan. Yang keenam, di mana biasanya masyarakat membuang sampah? Biasanya di parit, di saluran air, atau di sungai. Yang ketujuh, apa yang terjadi jika sampah tidak tertampung dalam bak sampah? Nah, sampah akan berserakan sampai ke jalan raya. Yang kedelapan, apa akibat yang ditimbulkan oleh sampah yang bertebaran di sekolah, mengurangi keindahan sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kesembilan, apa masalah yang ditimbulkan oleh sampah yang berserakan di jalan raya? Jalan tampak sempit, kotor, dan licin, lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar, dapat membahayakan para pengguna jalan. Lalu yang ke-10, apa penyebab sungai atau kali menjadi kotor? Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Lalu, mengapa daya tampung sungai dapat berkurang? Orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Yang ke-12, mengapa pada musim penghujan air kali meluap? Air sungai meluap karena daya tampungnya berkurang. Lalu apa yang menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman, yaitu menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir. Kemudian di mana kita bisa menemukan bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai di atas saluran air, trotoar, taman kota, dan kolong-kolong. Nah, cukup banyak Karina buat ya adik-adik ya. Nanti boleh pilih saja 2 dari
pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini boleh adik-adik catat, mau pilih yang mana? Karina buat ada 19 ya. Nah, yang berikutnya Karina akan bahas ada bacaan lain, permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Kita akan mengisi tabel ini tentang masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, masalahnya adalah sampah. Penyebabnya kebiasaan membuang sampah sembarangan, akibatnya kenyamanan dan keamanan terganggu, usaha untuk mengatasi, membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, sungai kotor. Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Saat musim hujan, banjir meluap. Membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Lalu ada bangunan liar juga. Membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Lalu yang terakhir ada kemacetan lalu lintas. Pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Lalu bagian ini ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Dan sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Kemudian kesimpulannya, masalah sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Masalah sosial dapat diatasi jika semua warga melaksanakan kewajiban dan haknya dengan benar. Yang berikutnya ada tabel lain masalah sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa sering bolos sekolah. Penyebabnya kurang perhatian dari orang tua. Akibatnya siswa ketinggalan materi pelajaran. Usaha untuk mengatasinya adalah memberikan bimbingan tentang pentingnya sekolah. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Lalu lingkungan sekolah kurang nyaman untuk belajar, membiasakan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Lalu ada siswa berkelahi, kurangnya rasa mengasihi, ini kurang S ya, dan menyayangi. Lalu suasana belajar kurang nyaman, membiasakan siswa lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Lalu kekerasan fisik guru terhadap siswa. Nah, ini adalah kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan. Siswa mengalami trauma, memberikan pemahaman tentang tujuan pendidikan di sekolah. Kesimpulannya, masalah sosial di lingkungan sekolah mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi atau dikurangi dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Nah, yang berikutnya di sini ada percakapan, boleh adik-adik baca dahulu ya. Lalu ada bacaan, judulnya Usaha Bolu Meranti Medan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan ini adik-adik. Nomor 1, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya hingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di bandara udara di Bandar Udara, ini bandar ya, Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Nah, usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di Medan. Yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? Nah, bolu meranti ini menjadi ciri-ciri khas Kota Medan ya adik-adik. Apakah adik-adik pernah makan ini? Kalau Karina pernah ya, ini enak sekali. Nah, apakah di daerahmu juga ada? Nah, ini ada contoh Karina dari getuk goreng Sokaraja ya, atau misalnya Bika Ambon ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya tuliskan, carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu ya, lalu buat seperti ini. Nah, Karina sudah buat juga di sebelah kanan ya. Kita kecilin dulu. Nah, oleh-olehnya getuk goreng Sokaraja, keunikan atau kekhasannya adalah bercita rasa manis, mempunyai aneka rasa atau aroma seperti rasa gula merah, coklat, durian, dan lain-lain. Getuk goreng dikemas apik dalam besek ya, besek itu yang dari bambu, sehingga cocok untuk oleh-oleh karena bisa disimpan dan bertahan hingga 10 hari. Manfaatnya yaitu membuka lapangan pekerjaan, ya, menambah penghasilan warga Sokaraja, dan menjadi makanan khas dari Kabupaten Banyumas. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.